kerugian besar Malaysia tidak bisa diperkuat Faisal Halim, walaupun saya rasa akan ada beberapa pemain yang bisa mengisi tempatnya Faisal Halim. Tetapi kehilangan Faisal Halim ini, saudara-saudara, amat sangat benar-benar merugikan skema permainan Malaysia. Apalagi Kim Pan-gon ini sangat jarang sekali. Jadi Kim Pan-gon itu selalu menampilkan tim yang dia terbaik dialah. Jarang sekali dia mencoba pemain cadangan, jarang sekali dia mencoba pemain pelapis, jarang sekali dia mencoba pemain baru. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cakap, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, setelah kekalahan dari Oman 2 kali saudara-saudara pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup D bulan Maret, saudara-saudara, tim nasional Malaysia ini bulan depan, bulan tanggal 6 dan tanggal 11 Juni ini akan menghadapi 2 pertandingan terakhir di putaran kedua, saudara-saudara. Dengan kewajiban harus menang. Malaysia akan menghadapi Kyrgyzstan, saudara-saudara, akan menghadapi Kyrgyzstan di Bishkek. Bishkek itu ya ibu kotanya Kyrgyzstan. Tanggal 6 Juni. Kemudian setelah itu akan bermain di Stadium Nasional Bukit Jalil tanggal 11 Juni menghadapi China Taipei, saudara-saudara. Menghadapi China. Malaysia ini, saudara-saudara, sekarang ini ada di peringkat ketiga. Peringkat 3 klasmen di grup D, saudara-saudara, dengan hanya menghasilkan 6 poin, saudara-saudara. Kemenangan dari Kyrgyzstan di Stadium Nasional Bukit Jalil dan dari China Taipei. Nah, itu 2 kemenangan yang didapatkan Malaysia setelah pada bulan Maret yang lalu mereka kalah 2 kali dari Oman. Ini artinya, saudara-saudara, Malaysia masih punya peluang untuk lolos, saudara-saudara. Masih punya kesempatan untuk lolos walaupun di peringkat ketiga dengan 6 poin, karena di atas dia Kyrgyzstan dan Oman itu masih 9 poin. Sama-sama 9 poin, jadi masih ada 2 pertandingan. Masih ada 2 pertandingan dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Syaratnya adalah Malaysia mengalahkan Kyrgyzstan. Dan mengalahkan China Taipei. Kalau Malaysia gagal mengalahkan Kyrgyzstan, saudara-saudara, kalau Malaysia kalah dari Kyrgyzstan, ya sudah selesai. Kalau Kyrgyzstan menang kan poinnya 12 sudah. Kalau Oman nanti secara teori Oman bisa mengalahkan China Taipei. Nah, kalau dia menang juga 9 tambah 3, 12 selesai. Nah, selesai sudah, saudara-saudara. Jadi Malaysia harus mengalahkan Kyrgyzstan. Itu kalau China Taipei saya rasa bisa menang lah, gampang, mudah, ringan kalau melawan China Taipei. Kalau melawan Kyrgyzstan ini ya yang berat, apalagi ini away, saudara-saudara, ini away. Jadi Malaysia harus menang. Harus menang supaya bisa lolos ke putaran ketiga. Saudara-saudara, masalahnya adalah melawan Kyrgyzstan itu tidak mudah. Tidak mudah. Malaysia memang menang di pertandingan pertama di Stadium Nasional Bukit Jalil. Itu mereka menang. Memang menang, saudara. Kita harus akui. Tetapi kan itu ada juga faktor karena mereka bermain home. Nah, itu. Kemudian sekarang Malaysia akan away, main di Bishkek. Itu beda dengan main di Stadium Nasional Bukit Jalil. Selain itu, saudara-saudara, kalau kita melihat statistik ya, ini kita berdasarkan fakta. Itu Kyrgyzstan itu tidak pernah kalah dalam 3 pertandingan terakhir. Mereka bermain imbang dengan Oman di Piala Asia.
Di Piala Asia, saudara-saudara, di pertandingan terakhir Piala Asia mereka bermain imbang 1-1 dengan Oman, dan yang itu yang membuat Indonesia lolos ke babak 16 besar. Kalau saudara-saudara ingat, kemudian mereka mengalahkan Cina Taipei 2 kali, saudara-saudara, pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup D pada bulan Maret, saudara-saudara. Dan materi pemain Kirgistan ini tidak beda jauh, saudara-saudara. Termasuk masih ada si Jol Kojo. Jol Kojo pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi yang banyak fansnya di Indonesia karena dia menjadi menyelamatkan Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 yang lalu, saudara-saudara. Kemudian masih ada lagi Ernest Batirkanov. Itu juga masih akan dipanggil. Kemudian banyak sekali, saudara-saudara. Gulzigit Alikulov, itu juga masih main. Kemudian ada lagi si Odilzon Abdurrahmanov. Itu pemain yang cukup bagus juga. Itu masih dipanggil. Kemudian ada lagi Alexander Misenko. Banyak sekali pemain yang dipanggil. Mayoritas memang bermain di Liga Premier Kirgistan. Tetapi ada juga yang main di luar negeri, di Sanliur Farsport itu di Turki. Kemudian ada Yenisei Krasnoyarsk itu di Rusia, ada lagi di Eastern, di Hong Kong, ada juga yang di Paktakor, si Kimi Merk itu di Paktakor di Uzbekistan, ada lagi yang di Luxembourg, di Union Titus Petanj, kemudian Neman Grodno di Belarus, ada juga di Naga World di Kamboja, ada juga yang di Galatasaray di Turki itu si Beknas Almazbekov. Kemudian ada lagi yang macam-macam, saudara-saudara, banyak sekali yang main di luar negeri. Lawan yang bagus, saudara-saudara. Masalah Malaysia lain adalah Malaysia itu kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar lah, sudah bisa dipastikan tidak akan diperkuat oleh Faisal Halim. Faisal Halim belum bisa bermain dan mungkin saja akan divonis, ini berdasarkan analisis medis, itu kemungkinan dia tidak akan bisa melanjutkan pertandingan. Karir dia di bola sepak, karir dia di sepak bola itu Malaysia tidak akan bisa menggunakan tenaga Faisal Halim. Padahal Faisal Halim ini pemain yang sangat penting, pemain yang sangat vital, pemain yang bagus sekali dalam skema permainan tim nasional Malaysia, khususnya dari sayap. Biasanya dia main di sayap kanan, bisa juga di sayap kiri, di sayap kiri kalau nggak salah, bertandem bersama dengan Arif Aiman di sayap wingnya itu. Itu pemain yang eksplosif, yang punya kemampuan dribble bagus, punya umpan bagus, punya eksekusi juga bagus. Ini tidak akan bisa main. Sementara Akhir Rashid kemungkinan sudah bisa main. Bukan kemungkinan lagi, kalau dia dipanggil pasti dia bisa main. Karena kemarin di pertandingan terakhir Terengganu di Liga Super Malaysia dia juga sudah bisa bermain, saudara-saudara. Nah, ini salah satu yang kerugian besar Malaysia, saudara-saudara. Kerugian besar Malaysia tidak bisa diperkuat Faisal Halim, walaupun saya rasa akan ada beberapa pemain yang bisa mengisi tempatnya Faisal Halim. Tetapi kehilangan Faisal Halim ini, saudara-saudara, amat sangat benar-benar merugikan skema permainan Malaysia. Apalagi Kim Pan-gon ini sangat jarang sekali. Jadi Kim Pan-gon itu selalu menampilkan tim yang dia terbaik dialah. Jarang sekali dia mencoba pemain cadangan, jarang sekali dia mencoba pemain pelapis, jarang sekali dia mencoba pemain baru, khususnya di sektornya Faisal Halim dan di sektornya Arif Aiman. Jadi ketika Faisal Halim dipastikan tidak bisa main, ini kerugian besar. Semoga Arif Aiman bisa main, semoga Arif Aiman tidak cedera, semoga Arif Aiman tidak mengalami masalah kesehatan di dalam pertandingan Liga Super ini, saudara-saudara. Menyiapkan pemain terbaiknya, skuad terbaik, termasuk juga mencari penggantinya Faisal Halim, saudara-saudara. Kim Pan-gon ini sekarang sudah mulai bertouring lagi. Sudah mulai menyaksikan pertandingan Liga Super Malaysia yang kebetulan sudah bergulir, saudara-saudara. Sudah memasuki minggu kedua, game week kedua, match day kedua, saudara-saudara. Ini sumber utama pemain Malaysia adalah di sini, ada di sini. Kim Pan-gon sudah mulai mencari-cari pemain, kira-kira siapa yang akan bisa digunakan untuk bermain nanti melawan Kirgistan dan melawan Cina Taipei. Walaupun sebenarnya Kim Pan-gon itu juga berkeinginan untuk
untuk mencari pemain keturunan, pemain warisan, saudara-saudara, pemain Malaysia pemain yang punya darah Malaysia di luar negeri sana. Itu keinginannya Kim Pan Gon itu pasti seperti itu. Karena dia tidak mungkin menggunakan pemain lokal Malaysia 100% maupun pemain-pemain asing yang dinaturalisasi dari Liga Super Malaysia. Karena nggak ada guna juga, saudara-saudara. Kalau menaturalisasi pemain asing itu kan nggak ada ilmu yang didapat. Berbeda cerita jika mereka mendapatkan pemain keturunan, pemain warisan. Kalau istilahnya di Malaysia itu pemain berdarah Malaysia yang main di luar negeri sana, di Eropa, yang main di Eredivisie misalnya, atau di Liga Premier Inggris, atau di manalah, di Portugal, di Italia yang level yang grade A lah. Kalau nggak divisi 1 ya divisi 2. Nah, itu kan beda sekali ceritanya kalau pemain-pemain itu yang didatangkan, direkrut Malaysia daripada pemain-pemain asing yang dinaturalisasi ya. Itu saya yakin Kim Pan Gon berkeinginan pemain-pemain seperti itu. Dia ingin seperti halnya Sintayong di Indonesia atau Filipina. Sekarang Tom Senvet itu juga sangat ambisius untuk mencari pemain-pemain keturunan Filipina di luar negeri. Begitu pula Thailand, saudara-saudara. Thailand termasuk juga Vietnam yang sangat berambisi untuk mencari pemain-pemain keturunan. Semuanya sekarang kiblatnya sudah menjadi tren dan sudah menjadi rahasia umum bahwa tim nasional di Asia Tenggara ini mencari pemain-pemain keturunan yang grade A semuanya. Grade A yang berada di Eropa sana, Eropa Barat kah, Eropa Timur kah, termasuk juga di Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Itu yang mereka inginkan. Terbesar Kim Pan Gon, saudara-saudara, untuk mendapatkan pemain-pemain keturunan Malaysia itu, pemain-pemain warisan Malaysia yang di luar negeri sana, yang di Eropa itu adalah stoknya, sumber daya manusianya itu yang terbatas. Saudara-saudara harus ingat, Malaysia itu berbeda dengan Filipina, berbeda dengan Indonesia, berbeda dengan Thailand. Kalau Indonesia, Thailand, Filipina itu warganya itu banyak sekali di luar negeri. Mereka pergi ke luar negeri untuk bekerja, untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Sejarah masa lalu juga sejarah kolonialisme masa lalu juga mengharuskan mereka pergi ke luar negeri dengan berbagai macam alasan lah, berbagai macam sebab. Nah, ini beda sekali dengan Malaysia. Beda sekali dengan Malaysia yang relatif sedikit sumber daya orang-orang Malaysia yang ada di luar negeri. Kalaupun ada, saudara-saudara, kebanyakan juga bukan orang-orang Melayu. Masalahnya begini, kalau dia bukan orang Melayu itu ikatan emosional dia dengan tanah, tumpahnya darahnya itu sangat sedikit sekali, saudara-saudara. Kan kita tahu Malaysia itu kan banyak etnis di situ. Melayu, ada Cina, ada India, ada Tamil, ada bulenya juga, macam-macam lah. Kebanyakan orang Melayu itu tidak banyak yang berada di luar negeri. Itu masalahnya. Yang ada di luar negeri sana, yang kawin campur dengan orang bule sana, orang asing itu ya kebanyakan kalau nggak orang-orang Malaysia yang dari etnis Cina atau India, ya Tamil kayak begitu. Dan ikatan emosional mereka itu tidak sebaik orang-orang Melayu. Jadi mereka mungkin saja, ya saya rasa pasti adalah pemain Malaysia, keturunan Malaysia dari etnis Cina atau etnis India yang ada di Eropa sana yang bermain bola, tetapi mereka tidak punya ikatan emosional sehingga mungkin saja tidak mau kembali ke Malaysia atau apa. Itu mungkin saja terjadi, saudara-saudara. Ini berbeda kasusnya dengan orang-orang Filipina, orang-orang Indonesia, orang-orang Thailand yang sangat bangga dengan ke-Indonesiaan mereka, ke Filipinaan mereka, ke Thailandan mereka. Sehingga dan itu tersebar di seluruh daerah. Inilah yang menurut saya salah satu faktor kesulitan Kim Pan Gon untuk menemukan bakat-bakat Malaysia, keturunan Malaysia yang ada di luar negeri sana, di Eropa khususnya. Sebenarnya bukannya tidak ada, hanya mungkin sulit saja menemukan. Kalaupun ada yang mungkin saja belum bersedia untuk bermain dengan Malaysia. Untuk bisa mendapatkan pemain-pemain keturunan, pemain-pemain warisan Malaysia yang bagus sana di luar negeri, saudara-saudara, Asosiasi Sepak Bola Malaysia ini harus mencontoh, harus belajar dari Filipina maupun dari Indonesia maupun dari Thailand. Kenapa? Karena Filipina, Indonesia, Thailand itu dia menggunakan jaringan, menggunakan jaringan dia yang di luar negeri, termasuk juga menggunakan jasa agen sih, saudara-saudara. Agen Indonesia dia menggunakan agen dan juga jaringan kedutaan
besar, kemudian warga Indonesia yang ada di luar sana. Agennya itu kan si Bahdim itu, Ferdi Bahdim atau siapa itu, kakaknya Irfan Bahdim itu, dia menggunakan jaringan itu. Kemudian Filipina juga sama. Presiden Asosiasi Sepak Bola Filipina sebelumnya Mariano Araneta atau siapa itu juga melakukan itu. Kemudian sekarang sama si Freddy Gonzalez di Thailand itu mereka menggunakan jaringannya Madam Pang. Kemudian jaringannya dari si pemiliknya Leicester City. Itu mereka menggunakan itu. Karena kalau kita mencari sendiri, saya rasa nggak akan mungkin lah. Karena Eropa sana itu juga luas. Dari Eropa Barat sampai Eropa Timur. Kemudian Amerika juga. Jadi dunia ini luas. Jadi itu perlu kerja keras itu. Perlu memanfaatkan jaringan yang ada. Perlu memanfaatkan semua potensi yang ada untuk mencari pemain-pemain bagus. Kalau bisa ya pemain yang dicari adalah pemain-pemain yang masih muda. Usia 20, 21, 22, 19. Dan dia main di klub-klub yang kalau bisa ya divisi utama. Divisi level 1 lah. Kasta pertama atau di level kedua. Itu adalah yang paling ideal, saudara-saudara. Paling ideal karena kita akan bicara masa depan. Masa depannya akan seperti apa. Era seperti sekarang ini, saudara-saudara, di era modern, era terkini seperti ini, saudara, kehadiran pemain keturunan, pemain warisan, pemain apapun itu yang main di luar negeri itu penting, saudara-saudara. Penting sekali. Pemain keturunan kalau dia main di dalam negeri, di Liga Super Malaysia juga tidak ada gunanya juga, saudara-saudara. Tidak akan gunanya juga, walaupun kita tahu Liga Super Malaysia juga cukup bagus lah, walaupun hanya dominasi oleh Johor Darul Taksim. Itu loh. Jadi kalau misalnya dia hanya main di dalam negeri, di Malaysia juga tidak ada guna. Jadi dia harus main di luar negeri. Pemain warisan. Seperti halnya pemain-pemain Filipina keturunan yang baru dipanggil sekarang ini. 8 pemain itu semuanya main di luar negeri. Indonesia juga sama. Banyak pemain keturunannya main di luar negeri. Kalau dia main di dalam negeri, percuma, saudara-saudara. Nggak akan ada ilmu yang didapat. Nggak akan ada pengalaman yang dia bagi. Dia sharing. Hanya masa lalu saja. Masa lalu dia main di luar negeri. Tetapi kan masa lalu dengan masa sekarang berbeda. Itu pentingnya. Jadi sebisa mungkin kalau pemain itu sudah pemain keturunan ya, pemain warisan itu sudah mendapatkan paspor Malaysia, itu harusnya dipertahankan saja di luar negeri. Kayak Noalen itu sebenarnya sayang sekali, saudara-saudara. Sayang sekali dia harus kembali ke Malaysia, dia bermain di Selangor. Itu menurut saya sayang sekali. Ya sia-sia aja lah. Karena dia nggak akan dapat ilmu walaupun dia main di Finlandia itu tetap aja berbeda, saudara-saudara. Berbeda iklim, berbeda persaingannya, berbeda atmosfernya, itu berbeda, hypes-nya berbeda. Jadi saran saya nanti kalau mendapatkan pemain keturunan, jangan dibawa pulang. Jangan dibawa pulang seperti Dion Kuls. Dion Kuls masih di luar. Ya pokoknya jangan dibawa pulang lah. Jangan dibawa pulang. Biarkan aja dia main di luar sana, walaupun main di Liga 2 atau Liga 1-nya atau Liga 3, tetapi dia main di luar, jangan main di dalam, karena dia akan mendapatkan ilmu, saudara-saudara, kalau dia main di dalam. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, baik yang berguna maupun yang tidak bermanfaat. Tentang Malaysia, tim nasional Malaysia, Harimau Malaya yang bersiap menghadapi 2 pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Kyrgyzstan dan melawan Cina Taipei, melawan Taiwan, Chinese Taipei. Malaysia punya kewajiban menang pada 2 pertandingan itu supaya bisa lolos ke putaran ketiga. Dan ini bukan pekerjaan mudah karena Malaysia baru saja kalah 2 kali beruntun dari Oman. Sementara Kyrgyzstan itu, saudara-saudara, tidak terkalahkan pada 3 pertandingan terakhir. Mereka imbang dengan Oman, kemudian mengalahkan Cina Taipei 2 kali, saudara-saudara. Malaysia juga sedang kebingungan mencari pemain.
mengumpulkan pemain, khususnya pemain keturunan, pemain warisan saudara-saudara dari luar negeri sana yang bagus-bagus. Karena mereka juga sebenarnya berkeinginan untuk mencari pemain keturunan, pemain warisan, tetapi karena sumber dayanya tidak ada sehingga mereka memutuskan menaturalisasi pemain-pemain liga mereka, pemain-pemain asing yang ada di liga, dan ternyata hasilnya tidak terlalu mengecewakan saudara-saudara. Ya wajarlah karena Malaysia itu negaranya warga Malaysia itu tidak banyak yang berada di luar negeri sana. Kalaupun ada itu kebanyakan bukan orang Melayu, kebanyakan orang keturunan Cina, orang keturunan India yang secara emosional itu tidak terikat dengan Malaysia saudara-saudara. Beda dengan Indonesia, beda dengan Filipina saudara-saudara. Dan sekarang Kim Pan-gon ini sedang menyeleksi pemain yang akan dipanggil di di pertandingan nanti, karena Liga Super Malaysia sudah bergulir dan ini sangat menguntungkan Malaysia, sangat menguntungkan Kim Pan-gon karena kondisi fisik, kondisi para pemain itu sudah kembali segar, kembali bugar, berbeda dengan ketika pertandingan melawan Oman saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!